Halo, selamat pagi Youth GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat dulu satu bab pujian. Judulnya Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah lagi Tuhan, di Youth GPPI Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, kami boleh beribadah Tuhan, meskipun online. Sebentar kami mau mendengarkan sharing, biar sharing ini jadi kekuatan, jadi rema untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Tema bulan ini adalah kayak semacam pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing dari kami. Nah, untuk saya, pertanyaan itu adalah apa yang terpenting di dalam hidup saya. Nah, yang terpenting adalah ini dia. Temanya adalah connection. Ya. Di zaman seperti pandemi saat ini, saya rasa koneksi itu sangat penting. Kenapa? Kita bayangin ibadah kita sendiri online. Sekolah mungkin sudah mulai ada yang onsite, tapi masih banyak yang online. Ya. Jadi saya rasa koneksi itu sangat penting buat hidup saya, bahkan untuk hidup kalian juga. Kita mau buka Alkitab kita mau buka di Mazmur. Mazmur pasal yang pertama. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ya. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat keenam, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, amin. Mazmur ini ya, mungkin untuk angkatan orang tua kita, banyak yang tahu lagunya tentu saja. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya, di ayat kedua dan ayat ketiga. Itu adalah lirik lagunya. Nah, itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Kita merenungkan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Jadi, dalam sehari itu kita nggak cuma sekali, tapi siang dan malam. Berarti semacam berkelanjutan. Ya. Terus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, balik lagi ke tema yang saya bahas di sharing ini. Koneksi. Ya, di ayat ketiga khususnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oke, balik lagi ke koneksi. Nah, pohon membutuhkan air salah satunya untuk supaya bisa berbuah, supaya bisa tetap hidup ya. Dan di sini menghasilkan buah, terus daunnya segar, tidak layu, dan di sini juga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kembali lagi, buah itu sendiri adalah hasil dari apa yang sudah kita dapat ya, dari makanan kita, dari air kita, dari perbuatan kita. Nah, buahnya itu apa? Nah, kembali lagi ke koneksi ya, di tepi aliran air. Nah, mungkin ilustrasinya kalau untuk saat ini di ayat yang ketiga ini seperti yang tadi saya ucapkan di yang pertama tadi. Koneksi. Kita bayangin saat ini kita sangat
amat bergantung dengan internet. Bayangin, dari sosial media, dari kegiatan sekolah, kegiatan ibadah sekalipun, kita butuh internet. Nah, kita juga sering kali, kalau internetnya kosong, kita, kalau internetnya misalnya mati, tiba-tiba kita kebingungan. Aduh, internetnya mati nih, internet mati nih. Nah, saya rasa Tuhan juga pengen ketika koneksi kita sama Tuhan seperti menjauh atau seperti hilang koneksi, Tuhan pengennya seperti itu. Kita mencari-cari Tuhan. Jangan sampai kita lebih mencari sinyal internet daripada mencari sinyalnya Tuhan. Semoga kita nggak seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi, selain internet, kita juga biasanya kalau di gadget, nah mungkin banyak dari gadget yang baru khususnya, baterai tahan lama karena misalnya miliampere hour-nya besar, misalnya 5.000 miliampere hour atau 6.000. Nah, kembali ke baterai, sama seperti itu koneksi kita ke Tuhan juga. Kalau koneksi kita mungkin frekuensinya jarang, bisa jadi baterai kita lemah. Ya, kita bayangin juga dari tadi yang internet misalnya tiba-tiba mati, tiba-tiba hilang sinyal, ditambah baterai kita lemah. Kita butuh charger, kita butuh internet saat itu juga. Tapi kadang kalau koneksi kita sama Tuhan seperti itu, kayaknya kita nggak sampai seperti itu reaksinya. Nah, Tuhan pengen kita seperti itu. Karena kita itu perlu bergantung erat sama Tuhan. Ya. Meskipun sinyalnya mungkin jauh seperti macam WiFi tapi dengan koneksi yang sangat jauh. Meskipun seperti tidak terlihat Tuhan, tapi jangan salah ya, Tuhan tentu saja ada di setiap hati kita. Tapi seperti ada ilustrasi, ada Tuhan di sebuah gambar, ada Tuhan sedang mengetok pintu. Nah, moga-moga, pintu itu diibaratkan adalah kita. Kita mau buka pintu kita untuk Tuhan atau tidak? Karena Tuhan, meskipun Tuhan bisa melakukan segala hal, Tuhan sopan. Tuhan nggak sembarangan buka pintu, tapi Tuhan membuka pintu kalau diizinkan. Jadi, pastikan setiap kita membuka diri kita sama Tuhan, supaya koneksi kita tetap baik, ya. Jadi, ibaratnya kalau internet kita bagus, baterai kita bagus, kita juga nanti seperti ayat yang tadi, yang ayat ketiga, menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu benar. Sangat benar. Jadi saya harap setiap kita bisa recharge diri kita, bisa tetap connect sama Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan pengen dari kita. Oke, saya bacakan lagi ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, tapi jangan lupakan ayat sebelumnya. Karena tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi kita juga kalau misalnya baca Alkitab, jangan sebisa mungkin jangan terpatok sama satu ayat. Kita juga harus baca ayat sebelumnya, karena itu berkaitan. Ya, oke. Sharing saya tutup seperti itu. Jadi, di kondisi seperti ini, bayangkan kalau kita misalnya hilang internet aja, reaksi kita seperti apa, kita kehabisan baterai, reaksi kita seperti apa. Nah, kita juga pengen kalau kita low bat, baterai kita dengan Tuhan, kita juga misalnya susah sinyal dengan Tuhan, Tuhan pengen supaya kita itu tetap terkoneksi dan koneksinya lancar dan nanti akan ada hasilnya.
asal perbuatan kita mencerminkan Tuhan itu sendiri. Oke, sharing saya sudahi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan. Ajar kami lebih lagi kalau kami mungkin masih jauh sama Engkau. Kami seringkali lupa koneksi antara pribadi kami dengan Engkau. Kami juga seringkali tidak charge baterai kami untuk tetap keep in touch sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami adalah orang-orang yang seperti itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan hari ini. Pertemukan kami di ibadah-ibadah berikutnya Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di sepanjang hari-hari ke depan, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah Yud hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Thank you, God bless you.